Baik, shalom semua, saudara yang kasih Tuhan. Kita mau berdoa bersama. Ya, kita bersyukur kita bisa gabungan lagi. Saya bersyukur kita bisa berdoa setiap hari 3 kali, saudara. Dan saya dorong setiap pekerja Tuhan untuk ikut berdoa minimal 1 kali 1 hari. Dan saya kira ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita rindu momen yang Tuhan berikan ini kita pakai dengan maksimal. Ya, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ini satu momen yang luar biasa, saudaraku, yang jarang-jarang Tuhan berikan. Satu sisi kita melihat ini sebagai situasi yang kurang baik atau menakutkan bagi bangsa kita. Tapi sisi lain kita bisa melihat ini satu momen yang Tuhan berikan pada kita untuk melakukan revival. Karena saat ini begitu banyak orang sedang gemetar ketakutan, gemetar sakit penyakit, tiba-tiba terkejut karena keluarganya dipanggil Tuhan karena COVID, atau sakit saudaraku, kemudian ekonomi bangkrut dan sebagainya. Betulnya banyak orang menantikan jawaban Tuhan. Dan saya kira Tuhan sudah berikan momentum yang sangat luar biasa kepada kita. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat riwayat revival di Indonesia, Tuhan beri banyak kesempatan. Tahun 65 ketika terjadi perubahan G30 SPKI, banyak orang dituduh komunis, dikejar-kejar, lalu mereka berbondong-bondong masuk ke gereja. Ada gereja yang menerima, ada yang menolaknya. Di Jatim, Jawa Timur, GKJ mentahbiskan 10.000 orang. Di BKP di Medan membaptis 25.000 orang, saudaraku. Dan pertumbuhan terjadi dari tahun 33 sampai tahun 70, itu pertambahan orang Kristen jadi 5 kali lipat. Sekalipun kita tahu masih ada beberapa gereja yang tidak terbuka karena takut, dan juga mereka yang masuk tidak dimuridkan. Tuhan selalu memberi kesempatan. Tahun 98 juga terjadi lonjakan besar juga di gereja. Ya, kalau kita lihat tahun 70-an itu kekristenan itu 7,4%. Ya, tahun 33 hanya 2%. Jadi dengan ada 65 meningkat 5%, saudaraku, signifikan. Kemudian tahun 77 sampai ke tahun 77 sampai ke tahun 2000-an, saudaraku, menjadi 12%, bahkan para jenderal Kristen sampai 15-20%, saudaraku. Jadi 7% menjadi 12%, 10-12%. Nah, tapi ini adalah kesempatan yang saya ingin sampaikan. Ya, kesempatan, dan saya rindu kita gereja Tuhan bukan sekedar eksis ada di Jakarta, bukan sekedar kita hanya melayani biasa, tapi saya rindu hati kita dilawat oleh Tuhan. Ya, kita ada untuk jadi berkat besar. Gereja ada untuk melakukan revival, saudaraku. Saya rindu terus kita lakukan revival. Saya ingat dulu kita di Bandung, kita sering kali dengarkan baca cerita-cerita tentang revival di Habits. Besok saya akan bahas itu di Wells, saudaraku. Tahun 1500-an ada seorang hamba Tuhan, John Knox namanya, yang berseru di dalam doanya kepada Tuhan, berikan Wales, berikan Skotlandia atau saya mati. Itu John Knox tahun 1500-an. Tahun 1900 ada Evan Roberts yang begitu dilawat oleh Tuhan dan melakukan pekerjaan luar biasa di Wales, saudaraku. Ya, kita sebelum-sebelumnya di tahun 1700-an menjelang revolusi industri ada John Wesley, Charles Finney, John Wesley, kemudian George Whitefield. Mereka melakukan kegerakan di Inggris dan di Amerika, dilanjutkan dengan revolusi industri. Kemudian 1800-an disambung dengan Charles Finney dengan kegerakan rohani yang dibilang Great Awakening 2, yang tadi John Wesley Great Awakening 1. Nah, tapi tahun 1900 tidak jauh, saudaraku, ya, dekat sekali, Evan Roberts melakukan kegerakan di Wales, Inggris, ya, Skotlandia sana, dan itu menyambung, kegerakannya berlanjut
berhenti, berlanjut menyebar ke seluruh Skotlandia. Di Hebrides itu tahun 1939 terjadi, tahun 1949 yang masih fresh itu terulang lagi dengan kegerakan yang sangat dahsyat. Nah, intinya semua itu adalah ada orang-orang yang berdiri di hadapan Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan bilang begini, kerap kali Tuhan melakukan sesuatu yang sangat dahsyat, seperti di Hebrides itu 75% tanpa khotbah bertobat di luar. Karena Roh Kudus mencekam setiap orang sehingga setiap orang tersungkur di kaki Tuhan, menangis akan dosanya, saudaraku. Ya, nggak perlu pengkhotbahnya, hanya 25%, saudara. Dia berkata yang bertobat di gereja ketika mereka datang ke revival meeting, tapi 75% sudah dilawat di luar, di jalan-jalan, di ladang-ladang mereka nangis menatap dosanya. Itu mereka datang kepada Tuhan, bahkan di pantai-pantai nelayan-nelayan tidak jadi pergi, mereka nangis tertempat dan mereka datang cari gereja. Nah, ada seorang hamba Tuhan bilang, kenapa hal ini bisa terjadi, kegerakan? Sebetulnya semua itu ada orang yang berdoa. Di Hebrides ada berdoa, Evan Robert sebelumnya 1900-an berdoa, dilanjutkan 1939 di Hebrides, 1949 juga di Hebrides. Itu mereka berdoa, karena ada orang-orang yang berdoa cari Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan katakan, sebetulnya gereja memiliki otoritas untuk mengubah keadaan. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Doa bisa mengubah keadaan. Kita gereja Tuhan punya otoritas untuk mengubah keadaan. Kita punya otoritas untuk mengubahkan Jakarta. Kita punya otoritas untuk mengubahkan Indonesia. Saya ingin kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya ingin kita gereja Tuhan bukan hatinya hambar sama jiwa-jiwa. Kita bukan asik ngumpulin orang temuni gereja. Tapi kita tahu mereka akan masuk neraka tanpa Yesus. Kita tahu Jakarta butuh Yesus. Kita tahu Jakarta butuh Yesus. Yang sakit COVID itu butuh Yesus. Kita tahu semua butuh Yesus, saudaraku. Saya rindu kita gereja Tuhan bukan sekedar berdoa, tapi kita tersungkur di kaki Tuhan. Kita membela di hadapan Tuhan. Kita ingin mereka datang di lawat Tuhan. Kita ingin Roh Kudus melawat Tuhan. Kita bukan sekedar main doa-doaan, saudaraku. Kita bukan sekedar main bawa jiwa-jiwaan. Kita sedang serius bawa orang dari neraka. Dan Tuhan berikan otoritas pada gerejanya untuk melakukan sesuatu, saudaraku. Saya rindu kita gereja Tuhan pakai otoritas yang dari Tuhan, saudaraku. Kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan, berseru pada Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan. Kita rindu kuasa itu terjadi. Seorang hamba Tuhan mengatakan ketika doa yang sama dibawa ke tempat lain, maka hal yang sama terjadi. Ketika Pulau Lewis di Hebrides dilawat, itu adalah daerah kepulauan di sebelah utara daripada Skotlandia. Pulau Hebrides dilawat, Pulau Lewis dilawat. Kemudian hampir seluruh pulau pelan-pelan hari lepas hari bertobat kepada Tuhan. Atmosfer pertobatan, atmosfer takut akan Tuhan menjamah setiap orang di pulau itu. Lalu mereka minta pergi ke pulau yang lain, saudaraku. Dan ketika hamba Tuhan pergi ke pulau yang lain, dia merasa suasananya agak berat. Lalu dia berseru, panggil pendoa dari Barfas, dari awalnya kegerakan itu. Satu pendoa kecil masih 16 tahun yang bertobat, saudaraku. Dan pendoa-pendoa lain, mereka berseru, dan ketika mereka berseru, terjadi seperti ledakan, saudaraku. Orang-orang menangis, dan malam-malam itu jam 1 malam jalan penuh, karena orang menangis di rumah-rumah, saudara. Nah, ketika pendoanya pindah, berdoa dengan cara yang sama, berdoa dengan kesucian yang sama, berdoa dengan hati yang sama, saudara, kuasa yang sama dicurahkan. Dan pulau yang lain itu terjalar, dan ribuan orang bertobat. Jalan-jalan penuh sampai jalan-jalan hitam, karena orang berbondong-bondong datang menangis, saudaraku, di tengah jalan. Mereka sudah dilawat di rumah, saudaraku. Saya rindu kita di Jakarta bukan hanya pelengkap penggembira di Jakarta. Kita ada di Jakarta untuk berdoa minta kuasa Tuhan terjadi. Kita juga bukan orang-orang nostalgia masa lalu, saudaraku, apa terjadi di Bandung, tidak. Kita ingin itu happen again. Dan ketika doa yang sama, ketika hati yang sama menjerit pada Tuhan, jadi lagi. Saya rindu kita gereja Tuhan berdiri di hadapan Tuhan dan mulai beritakan Injil, mencari wajah Tuhan dalam doa.
beritakan Injil, beritakan mujizat kesembuhannya. Saya percaya mujizat kesembuhan masih ada saat ini juga. Saya ajak setiap saudara, mari saudara, doa kita bukan doa main-main. Lakukan dengan hati, dengan segenap hati. Setiap hari kita berdoa, kita tersungkur di kaki Tuhan. Kita ingin Indonesia diubahkan. Kita ingin Jakarta diubahkan. Kita sedang tidak sekedar berdoa. Mari datang pada Tuhan. It's time for revival. Surga sudah beri kesempatan yang luar biasa menggetarkan dunia. Apakah gereja sungguh-sungguh menyambut hati Tuhan? Apakah kita gereja Tuhan mau tersungkur cari Tuhan sampai revival itu datang, saudaraku? Saya ngajak kita berdoa serius. Ini waktu revival, saudaraku. Terpuji nama Tuhan Yesus.